Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihina al-muttaqina ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita semakin berkah, kemudian Allah hiasi kehidupan kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nurul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya pada minggu pertama setiap bulan kita mengkaji Bidayatul Hidayah, kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir kita membahas bahwa setiap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada levelnya. Ada level startnya yang diistilahkan dengan bidayah, permulaan. Kemudian hidayah tersebut ada puncaknya yang diistilahkan dengan nihayahnya. Kemudian beliau katakan bahwa fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa. Ketahuilah bahwa permulaan dari hidayah tersebut adalah zahir dari ketakwaan. Zahir, bentuk zahir dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatuha, dan puncak dari hidayah tersebut, ujung dari hidayah tersebut adalah batinatut taqwa, batin dari ketakwaan. Setiap amal ibadah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu ada zahirnya, ada batinnya. Takwa kepada Allah taala zahirnya apa? Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Batinnya apa? Batinnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang betul-betul takwa kepada Allah taala, maka dia harus melengkapi zahirnya dan sebagai bentuk bukti bahwa dia betul-betul bertakwa kepada Allah taala. Akan tetapi belum tentu orang yang melengkapi melaksanakan zahir ketakwaan tersebut dia sudah takut pada Allah taala. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa anak kecil, anak kita yang kita didik untuk sholat, dia sholat. Nah, apakah dia sudah takut sama Allah taala? Belum tentu. Bahkan kita yang orang dewasa saja, walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa, belum tentu rasa takut itu sudah menghiasi dalam hati kita. Nah, itulah, maka dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali akan menuntun kita agar kita bisa mencapai puncak dari hidayah tersebut, yaitu batinatut taqwa. Kemudian beliau katakan fala akibata illa bittaqwa. Tidak ada keuntungan, keberuntungan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah taala. Kalau kita takut kepada Allah taala, kita akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita dalam hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali pilihan yang membuat kita salah dalam memilih. Banyak sekali hal yang menggiurkan, bahkan akal kita tidak mampu terkadang untuk memilih yang benar tersebut. Kenapa? Karena banyak dorongan hawa nafsu,
karena banyak pengaruh dari eksternal luar, entah dari teman atau lingkungan atau tuntutan kehidupan, tapi dengan rasa takut pada Allah Ta'ala, ini akan membantu kita untuk memilih pilihan yang benar. Ya, ibaratkan sepeda motor, takwa ini remnya lah. Rem inilah untuk keselamatan kita. Boleh mesin itu kencang, boleh mesin itu entah berapa cc pun terserah. Tapi ingat, berapapun cc kecepatan dari sepeda motor kita, kendaraan kita, yang menyelamatkan kita di jalan itu adalah remnya. Maka takwa kepada Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala, itulah yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayah petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, kan, tapi kita tidak bertakwa, maka hidayah tersebut akan semakin jauh dari kita. Apa itu takwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Secara bahasa, takwa itu adalah rasa takut. Maka mungkin orang yang pertama sekali kenal kepada Allah Ta'ala, ya, yang tertanam dalam hatinya adalah rasa takut. Takut atas siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang betul-betul kenal, seorang hamba Allah yang betul-betul kenal kepada Allah Ta'ala, dia sadar bahwa di balik maha kuasanya Allah Ta'ala, di balik pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu maha pengampun, Allah Ta'ala itu maha sayang. Kalaulah pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW dengan sahabat itu berhasil mengalahkan kelompok orang musyrik. Kemudian adalah seorang wanita yang tertawan. Wanita ini, Nabi SAW berjalan di depan wanita tersebut. Kemudian nampak oleh Nabi SAW dan para sahabat, wanita ini dia susui anak bayi yang menangis, tetapi bukan anaknya. Bukan anaknya. Dia ambil anak kecil ini, dia susui. Nabi katakan kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Apa mungkin seorang ibu ini, seorang wanita ini akan mencampakkan anak tersebut atau anaknya ke api neraka? Maka sahabat menjawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Sedangkan anak orang lain saja dia susui, apalagi anaknya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada makhluknya daripada seorang wanita tersebut kepada anaknya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang dia takuti bukan siksaan dari Allah Ta'ala. Mungkin iya siksaan dari Allah Ta'ala itu dia takut, tetapi yang dia takutkan adalah Allah Ta'ala yang maha penyayang, Allah Ta'ala yang maha pengampun. Ternyata Allah Ta'ala marah kepada kita. Ada orang yang sayang, penyayang, dia peduli kepada seluruh orang, ya, terkenal dengan kebaikannya. Tiba-tiba kenapalah si orang tersebut cuma marah kepada kita? Berpikir nggak kita? Berpikir kita. Itu artinya kesalahan tersebut terdapat pada kita, bukan kepada orang tersebut. Itu artinya kesalahan kita sangat fatal, sampai-sampai orang tersebut tidak mau memaafkan kita. Ini Allah Ta'ala, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha penyayang, ya, memasukkan si fulan ke dalam api neraka. Nah, itu tanda kesalahannya itu sangat fatal. Kemudian takwa itu secara aplikasi ibaratun animtithali awamirillah wajtinabi nawahi, sebuah ungkapan ataupun istilah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi orang yang takut pada Allah Ta'ala secara otomatis dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dusta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengatakan kita takut pada Allah Ta'ala, akan tetapi maksiat masih kita lakukan, perintah Allah Ta'ala masih sering kita abaikan. Maka sekuat atau seistiqomah apa kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi pelarangannya, segitulah kadar atau level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fahuma kismani. Maka ketakwaan tersebut, ya, itu terbagi menjadi dua. Artinya takwa tersebut ada dua sisi. Sisi yang pertama menjalankan segala perintah Allah, dan sisi yang kedua itu menjauhi segala larangannya. Faha ana ushiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahir ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Maka di sini saya akan menjelaskan, menunjukkan kepada engkau penjelasan yang singkat tentang zahir ilmu taqwa pada dua bagiannya sekaligus. Bagian mana? Melaksanakan, kemudian bagian meninggalkan. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau, wa ulhiqu qisman thalisan. Aku tambahkan di sini yaitu bagian yang ketiga. Pembahasan kita dalam kitab ini pertama yaitu tentang apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari bangun tidur sampai balik lagi ke tempat tidur. Kemudian apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai balik lagi ke tempat tidur. Kemudian ditambah oleh beliau nanti yaitu adab ataupun tata krama, cara bermuamalah, berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga berurusan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pembahasan yang pertama yaitu al-qismul awwal fit ta'at. Bagian yang pertama yaitu tentang menjelaskan tentang ketaatan, ibadah-ibadah, yaitu segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu taat. Ketaatan adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? I'lam, ketahuilah, anna awamirallah, sesungguhnya segala perintah Allah taala, faraid wan nawafil, ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya fardu, baik itu fardu ain. Yaitu fardu ain itu apa? Segala perintah Allah taala yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita tinggalkan, ya setiap orang wajib melakukannya, setiap orang. Artinya kalau ditinggalkan, maka si fulan tersebut berdosa di hadapan Allah taala. Dia akan mendapatkan siksa, ya, akan mendapatkan konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu itu ada juga sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu ya apabila dilakukan oleh satu orang, maka gugurlah dosa kepada seluruh orang yang ada di kampung tersebut. Sebaliknya, apabila ditinggalkan oleh semua orang yang ada di kampung tersebut, maka semuanya berdosa. Itulah fardu kifayah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat jenazah. Ada saudara kita yang meninggal, bagaimanapun dosanya ketika masih hidup, betapapun masyarakat itu benci sama dia, ketika dia wafat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Nggak ada urusan lagi, nggak ada kita tidak ada lagi mensangkut pautkan dengan akhlak dia, perbuatan dia ketika hidup. Perintah Allah Ta'ala berlaku, jalankan fardu kifayahnya. Kalau tidak mau, maka seluruh kampung berdosa. Contohnya apa lagi? Yang azan. Azan itu fardu kifayah. Kalau di kampung tersebut tidak ada yang azan menghidupkan syiar Allah Ta'ala, maka semua kampung itu berdosa. Sholat jamaah fardu kifayah. Kalau tidak ada dalam kampung itu yang melaksanakan sholat jamaah hidup syiarnya, maka seluruh kampung itu berdosa. Itu fardu kifayah. Jadi amal ibadah itu, ketaatan kepada Allah Ta'ala itu ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya sunnah. Sunnah banyak, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, bersedekah sunnah, ya, menolong orang lain, membuang duri di jalan yang dapat membahayakan orang lain. Itu semuanya sunnah. Dan salah satu sunnah yang besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang beriman. Itu besar pahalanya. Kemudian apa kata beliau? Fal fardu aslul mal, ra'sul mal. Ketaatan yang sifatnya fardu itu adalah ra'sul mal, itulah modal atau pokok dari harta kita.
pokok dari harta kita, wa huwa aslun tijarah, itulah modal berniaga. Wa bihi tahsulun najah, dan dengannya lah tahsulun najah, kita bisa mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibaratkan kita berdagang, maka yang fardu itulah modal kita. Tanpa ada yang fardu, tanpa melaksanakan yang fardu, maka perniagaan kita tidak berhasil, tidak jadi dia. Kalau ibaratnya seperti kita mau pergi ke pulau di lautan, yang fardu itu sampannya, ya, yang fardu itu sampannya, dayungnya. Kalau tidak ada sampan, maka nggak jadi jalan. Nah, kalau tidak ada perahu, nggak jadi jalan. Kalau kita menyeberangi lautan tanpa perahu, ya, maka keselamatan itu akan menjauh dari kita. Ya, mungkin kita tidak akan selamat ketika menyeberangi lautan tersebut. Wan naflu huwar ribh, dan yang sunnah itu, yang sunnah tersebut huwar ribh, itulah keuntungan. Itulah keuntungan kita. Jadi kalau kita ingin balik modal dalam berniaga, ya paling laksanakanlah yang fardu. Tapi kalau ingin beruntung, naik level tinggi, ya, tinggi derajat kita di hadapan Allah Ta'ala, maka lakukanlah yang sunnah. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang banyak orang yang tertipu dengan hal yang sunnah, sangat berambisi dengan hal yang sunnah, akan tapi mengabaikan sesuatu yang fardu. Contohnya, kalau sholat Idul Fitri giat dia, tapi sholat subuh dia tinggalkan. Nah, kalau menolong orang lain, bersedekah untuk orang lain, rajin dia, suka dia, akan tapi kewajibannya di rumah sebagai kepala keluarga, ya, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, dia lalaikan. Kepada orang lain pergaulannya baik sekali, senyumnya luar biasa, akan tapi kepada anak dan istri masam terus. Masuk dia dalam rumah takut anak dan istrinya. Nah ini padahal kepada anak dan istri itu sebuah kewajiban. Nah, tetapi pada orang lain itu sunnah, ya, sunnah. Nah, asalkan tidak menyakiti, tidak masalah. Nah, banyak orang yang meninggalkan sholat, umur 25 tahun baru dia hijrah. Dia dewasa umur, contohnya umur 15 tahun, masih ada 10 tahun yang dia tinggalkan. Ketika sholat, dia sholat sunnah qabaliyah, sholat sunnah ba'diyah, padahal masih ada tanggungan dia untuk mengqadha 10 tahun sholat yang ditinggalkan. Nah, ini orang yang tertipu. Sama permisalannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja itu ada SOP-nya, ada tupoksi kerjanya. Kerja kita ini A, B, C, D. Itu kewajiban kita. Itu yang ditetapkan perusahaan atau lembaga kepada kita. Ya, kalau kita lakukan porsi kerja ini 1, 2, 3, 4 tuntas semuanya, maka kita selamat sama perusahaan. Kita nggak kena marah sama bos. Ya, kita nggak kena PHK. Ya, gaji jalan juga. Tapi ya, kalau kita tinggalkan seluruh atau kewajiban kita tersebut, tapi kita lakukan hal yang lain, tugasnya apa? Menyapu, ya, menyapu, contohnya menyapu halaman, tetapi yang disapunya apa? Yang dibersihkannya WC. Nah, belum selamat dia, jumpa sama bos, siapa yang tugas membersihkan halaman, pasti kena tuntut. Begitulah kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita kerjakan yang fardu, tapi kita tinggalkan yang sunnah. Selamat kita? Enggak selamat kita di hadapan Allah Ta'ala, masih dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi ketika sesuatu yang fardu kita lakukan, yang sunnah juga kita lakukan, disinilah dapat nilai plusnya. Ya, modal balik, untung juga dapat. Ya, modal balik, untung juga dapat. Artinya apa? Kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian Allah Ta'ala angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Sama seperti kerja tuh Bapak Ibu. Nah, kerja kita cuma 4 yang wajib, kita lebihkan, kita enggak berhitung masalah jerih, kita enggak berhitung ringan tangan, ringan kaki. Nah, itu diapresiasi sama bos. Ini orang yang loyal, ini orang yang sangat peduli sama perusahaan. Nah, ini diangkat, dinaikkan posisinya sama bos. Allah Ta'ala begitu juga. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimithli ada'i maftaratu alaihim. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri dengan sesuatu seperti menunaikan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Artinya apa? Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kalau ingin kita dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dahulukan sesuatu yang fardu. Kemudian apa? Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasalah hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah Ta'ala, kita perbanyak amalan sunnah setelah menunaikan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bih, dan lidahnya yang dia berkata-kata dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu bih, dan tangannya yang dia menggenggam dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Artinya apa? Ketika seorang hamba Allah Ta'ala dia dekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan amalan yang fardu, kemudian dia tambah dengan amalan yang sunnah, maka dia semakin dekat oleh Allah kepada Allah Ta'ala, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin naik dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah Ta'ala sudah mencintai hambanya, maka Allah Ta'ala akan menjaga dia, akan menjaga pendengarannya. Allah jauhkan dia dari segala sesuatu yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segala sesuatu maksiat pendengaran, ya. Sehingga dia hanya menikmati kalamullah, pujian kepada Allah Ta'ala, segala sesuatu suara-suara yang diridhoi Allah Ta'ala. Kemudian Allah jaga penglihatannya, sehingga Allah hindarkan dia dari segala pemandangan-pemandangan yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah jaga seluruh anggota tubuhnya. Allah jaga dia, Allah pilih dia. Itulah diistilahkan dengan maksum. Nah, karena para nabi, para rasul, mereka maksum. Ya, mereka adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksum itu artinya apa? Dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sesuatu yang diwajibkan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang disunahkan. Cuman ada penafsiran yang lain, bahwa ketika seseorang sudah dicinta Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan apa saja yang dia inginkan. Allah jaga dia. Sama seperti Bapak Ibu, kita punya anak kecil, ya, anak kecil nih tangannya pendek, kakinya pendek, penglihatannya terbatas, kemampuan terbatas. Tapi ketika kita seorang tua yang telah mencintai anaknya, ya, anak ini mau menggenggam sesuatu, diambilkan oleh orang tuanya. Mau haus dia, diambilkan air minum, ya, kemudian dijaga tangannya. Nah, kalau anak ini mau megang serangga, semut api, pisau, dijauhkan tuh sama orang tuanya, ya kan?
Kenapa? Karena orang tuanya cintanya sudah dia berikan kepada anaknya. Maka Allah Ta'ala seperti itu juga. Allah Ta'ala ketika sudah mencintai hambanya, maka segala sesuatu yang diinginkan hamba tersebut diberikan Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti orang yang dicintai Allah Ta'ala itu dia diberikan kekayaan, ya, diberikan enggak, tidak seperti itu. Kenapa? Karena orang yang dicintai Allah Ta'ala atau yang mencintai Allah Ta'ala, maka yang diinginkannya adalah cinta Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dia inginkan. Makanya Nabi SAW dalam hadis sebutkan, kalaulah dunia ini lebih berharga ketimbang 11 sayap nyamuk, maka masaqa minha kafiran syurbatama, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan seteguk pun untuk orang kafir. Nah, satu batang pohon, ya, satu batang pohon kurma yang Allah berikan kepada kita di dalam surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Orang yang kaya 7 turunan, bagaimanapun kayanya, itu ada batasnya. Kalau tidak kekayaannya yang ada batasnya, mungkin umurnya yang terbatas. Bagaimanapun sehatnya dia, itu ada batasnya. Tapi kalau dalam surga, ya, walaupun sebatang pohon yang diberikan Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Nah, begitulah orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.